Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis kadar vitamin C, air, dan abu pada bunga telang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Adita Widanti Nugroho, dan partner saya, Arida Putri Mares. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, di sini ada pengertian dari bunga telang. Yang biasa dikenal sebagai bunga telang adalah bunga dari jenius Litoria yang memiliki warna biru keunguan. Bunga ini memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Bunga telang dapat dijadikan sebagai tanaman hias maupun tanaman liar dan berguna sebagai obat terapi alternatif untuk terapi mata dan pewarna alami makanan. Lalu selanjutnya ada manfaat dari bunga telang. Yang pertama itu ada antioksidan. Bunga telang mengandung antioksidan. Pada kelompok bunganya terdapat antosianin, yaitu antosianin sendiri berfungsi sebagai antioksidan, yaitu ada antidiabetes, yaitu telah dilakukannya suatu penelitian pada tikus putih yang terdiagnosa terkena diabetes. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwasanya bunga telang dapat menurunkan kadar GDA atau glukosa serta yang keempat yang terakhir yaitu antimikroba. Berdasarkan penelitian, ekstrak dari daun dan akar bunga telang paling efektif membunuh berbagai macam jenis organisme. Ekstrak bunga telang juga mampu untuk menekan pertumbuhan kuman seperti Streptococcus agalacti dan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, vitamin C. Vitamin C adalah salah satu zat gizi yang berperan sebagai antioksidan dan efektif mengatasi radikal bebas yang dapat merusak sel atau jaringan, termasuk melindungi lensa dari kerusakan oksidatif yang ditimbulkan oleh radiasi. Di sini untuk analisa vitamin C kita mendapatkan dengan menggunakan metode iodimetri. Titrasi iodimetri merupakan titrasi redoks yang menggunakan larutan standar I2 atau iodium sebagai titran dalam suasana netral atau sedikit asam. Titrasi tersebut juga dapat dikatakan dengan titrasi langsung, karena dalam proses titrasi ini, iodium berfungsi sebagai pereaksi. Dalam proses reaksi redoks harus selalu ada oksidator dan reduktor. Karena jika suatu unsur bertambah bilangan reoksidasinya atau melepas elektron, maka harus ada suatu unsur yang digunakan untuk menangkap elektron yang bebas atau yang terlepas. Sehingga dalam proses reaksi redoks tidak mungkin hanya ada oksidator saja ataupun reduktor saja. Titrasi iodimetri dilakukan dalam keadaan netral atau dalam kisaran asam lemah sampai basa lemah. Pada pH tinggi atau basa kuat, iodium dapat mengalami reaksi disproporsionasi menjadi hipoiodat. Berikut adalah prosedur vitamin C, yaitu kita menggunakan bunga telang yang dibuat sebagai infused water. Lalu kita mensterilisasi iodium dengan natrium sulfat yang dilakukan secara 3 kali dan dicari rata-ratanya. Setelah dapat rata-ratanya, kita menghitung normalitas titrasinya. Nah, setelah infused water-nya terbuat, kita menentukan kadar vitamin C seperti yang ada di layar, lalu menghitung kadar vitamin C dengan rumus yang ada di layar juga. Alat bahan yang digunakan yaitu
alat yaitu batang pengaduk, gelas beker, biuret, corong, Erlenmeyer, pipet tetes, pipet ukur, pushball, statif, dan klem. Lalu dalam bahannya ada yodium 0,01 N, aquades, bunga telang 10 gram, amilum 1%, natrium tiosulfat 0,03 N, asam sulfat 10%, air mineral 100 ml. Nah, hasilnya dari standarisasi yodium dengan menggunakan natrium tiosulfat didapatkan hasil pertama 22,9 mili, hasil kedua 23 mili, dan hasil ketiga 23,2 mili. Rata-rata dari hasil ketiga standarisasi yodium tersebut adalah 23 mili. Nah, di referensi yang kita dapatkan, tidak dijelaskan kadar persen yang telah dititrasi. Nah, yang telah dititrasi, tapi kita mendapatkan hasil kadar vitamin C pada infused water bunga telang sebesar 3,66%. Boleh di next? Ya. Selanjutnya untuk kadar air dan kadar abu akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, di sini ada penjelasan tentang kadar air dan abu. Abu merupakan suatu residu organik yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan organik pada suhu tinggi. Kadar abu atau abu total menunjukkan jumlah mineral total yang ada dalam suatu biomasa. Pengukuran kadar abu merupakan salah satu parameter penting yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi nutrisi dan komposisi dalam suatu sampel. Lalu selanjutnya ada air, merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses fotosintesis tumbuhan, termasuk bunga telang. Prinsip pengujian kadar air dengan metode ini adalah penguapan terhadap air dalam sampel dengan energi panas pada oven di suhu tertentu, yaitu 100 sampai 105 derajat Celcius. Kemudian ditimbang hingga mendapatkan berat yang konstan. Selanjutnya dalam jurnal yang kita dapatkan, di sini kita menggunakan metode oven. Dari keseluruhan metode-metode yang dapat digunakan untuk penentuan kadar air dan abu, bahan secara langsung, maka yang akan diterapkan dalam praktik analisis pangan adalah terbatas pada penentuan kadar air dan abu dengan menggunakan metode oven. Pada metode ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian penentuan kadar air dan abu suatu bahan, yaitu yang berhubungan dengan penanganan bahan, kondisi oven, dan perlakuan bahan setelah pengeringan. Kadar air dalam bahan baik berdasarkan basis basah ataupun basis kering dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Persen kadar air atau basis kering sama dengan B dikurang C dikurang A dibagi C dikurang A dikali 100%. Lalu persen kadar air basis basah B dikurang C dikurang A dibagi B dikali 100%. Lalu keterangannya di sini, A adalah konstan cawan kering beserta tutupnya sebelum digunakan, lalu B berat bahan awal yang digunakan sebelum diuapkan dan dikeringkan, lalu C berat konstan cawan berisi bahan kering beserta tutup cawan. Selanjutnya ada prosedur kadar air dan abu, bisa dilihat sendiri di sini dilakukan dengan 4 tahap. Baik, di sini untuk alat dan bahan kadar air dan abunya. Yang pertama untuk alatnya, timbangan analitik. Yang kedua ada oven. Yang ketiga ada tanur. Yang keempat ada kuvet. Yang kelima ada desikator. Yang keenam ada cawan porselin. Yang ketujuh ada corong. Yang kedelapan ada kertas taring. Yang kesembilan ada spektrofotometer UV visible. Bahannya yaitu adalah bunga telang. Dari jurnal yang kita cari, di sini hasilnya diketahui bahwa kadar air bunga telang adalah 92,0765%. Tidak berbeda dibandingkan dengan kadar air bunga telang hasil penelitian dari NEDA tahun 2013, yang berarti kadar air bunga telang segar memang sangat tinggi. Kadar abunya di sini kita dapat 11,8177%. Hal ini menunjukkan bahwa bunga telang segar hasil penelitian penulis mengandung abu atau mineral yang lebih banyak. Baik, di sini ada referensi penelitiannya yang kita cari.
Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.